kita saksikan bagaimana pernyataan Alfian Tanjung tersebut pada video berikut ini. Tolak, ya. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, ulas asih jelas keren. Al-ihsan keren plus plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antropologi. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana begitu kerasnya Alfian Tanjung terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di awal video tadi kita bisa melihat tegas tolak perubahan nama dari Al-Ihsan menjadi Ulas Asih. Pertanyaannya, Alfian Tanjung ini siapa? Kok berani-berani menolak? Memerintahkan menolak, siapa dia? Begitu kan? Dia bukan siapa-siapa di Jawa Barat kok. Kok dia menghasut-hasut segala? Kan sudah ada mekanisme tentang perubahan nama itu sendiri. Dan kemudian beliau menyatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk perang terhadap Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa iya? Perubahan nama dari Al-Ihsan menjadi Ulas Asih itu adalah merupakan bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menyatakan perang terhadap Allah, terhadap Islam. Nah, ini kan kebodohan yang dibuat-buat, ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini justru tampak bodohnya begitu. Nah, kalau kita lihat nama Al-Ihsan dengan nama Ulas Asih itu kan justru Ulas Asih itu dalam bahasa Arab itu disebut Rahman Ar-Rahim. Namanya Ulas Asih dalam bahasa Sunda. Justru kalau Al-Ihsan, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan begitu. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap amal-amal, begitu kan. Nah, tentang nama-nama atau istilah-istilah baik itu Ulas Asih maupun Al-Ihsan ya sah-sah saja. Kedua-duanya baik dan kedua-duanya ini bahkan lebih bagus. Coba kalau kita lihat dari nama Ulas Asih, Rahman Ar-Rahim. Jadi rumah sakit itu rumah sakit daerah RSUD Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang harus dipahami oleh saudara Alfian Tanjung ini. Makanya harus ngerti budaya Jawa Barat, budaya Sunda, istilah-istilah dalam kata-kata Sunda, biar nggak gagal paham Pak Alfian Tanjung. Ya, jangan asal-asalan saja kemudian menyatakan ini adalah sebagai bentuk perang terhadap Allah. Ini kan hal yang sangat berlebihan, ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana pernyataan Alfian Tanjung bahkan lebih tegas dari kata bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang menyatakan perang terhadap Allah. Nah, kita lihat bagaimana pernyataan dia yang lebih keras lagi. Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Jadi saya menghimbau, mari perhebat dakwah kita, mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah.
bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameramen. Wah, lebih keras lagi nih Alfian Tanjung ini. Cabut, ganti, anulir, atau nyatakan perang. Dan yang kata-katanya tadi itu adalah jangan pernah dukung dan pilih pemimpin yang seperti ini. Masya Allah, Alfian Tanjung, Alfian Tanjung. Gimana Anda doktor ini? Dokter kok pemikirannya tidak dilakukan secara ilmiah? Lakukanlah penelitian terlebih dahulu. Di sisi apa penggantian nama itu? Lihat kenapa Kang Deddy Mulyadi kemudian harus mengganti nama. Apa maksudnya? Maka tabayun dulu, tanyakan secara langsung kalau bisa. Kemudian teliti, baru mengeluarkan statement di dalamnya. Jangan kemudian menghujat, bahkan bukan hanya menghujat, bahkan ini sudah sampai ranah provokasi, bahkan sudah adu domba, sudah menghasut kepada warga Jawa Barat. Yang intinya adalah, yang pertama yang kita bisa pahami bahwa tolak kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sudah melanggar akidah dengan mengganti nama-nama menjadi nama-nama yang berbaukan Sunda. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan kebodohan yang sangat-sangat bodoh bagi seorang yang sudah doktor. Oleh karenanya, kepada saudara Alfian Tanjung, belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari agama yang benar. Walaupun Anda doktor, tapi Anda juga harus tetap membuka diri untuk mau belajar. Ya, tabayun dululah. Ya, minta kejelasan. Nah, kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya maksud daripada Kang Deddy Mulyadi itu mengganti nama dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih, tentu ini adalah ada kronologisnya, ada asbabul wurudnya, ada penyebabnya. Nah, seharusnya kan Bapak Alfian Tanjung ini dilihat dong, apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya apa sih daripada maksud dari Kang Deddy Mulyadi kemudian mengganti nama Al-Ihsan menjadi nama Rumah Sakit Welas Asih. Kita saksikan pada video berikut ini. Yang pertama kan kita ini orang Sunda lah ya, karena orang Sunda ya Welas Asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Nah, Al-Ihsan itu kan ada memori panjang tuh. Gak usah disebutin lah memori panjangnya, sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan nggak ada problem. Oh, nggak ada kalau problem. penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Pak, nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini? Ya, setelah ini pasti Al-Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini nanti. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma ganti nama. Pak, kira-kira Dari video tadi kita jelas sudah bahwa memang ada alasan yang menjadi latar belakang kenapa kemudian Kang Deddy Mulyadi mengganti nama daripada Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Yang pertama kita pahami bahwa Welas Asih itu adalah dalam bahasa Sundanya, dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Rahman Rahim. Artinya memang Welas Asih itu lebih gampang mudah dipahami oleh orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda. Beda dengan orang Padang. Orang Padang yang nggak ngerti tentang namanya Welas Asih. Kalau orang Sunda ketika orang bilang sing welas sing asih, sing banyak yang welas sing banyak yang asih, itu artinya banyak yang mencintai. Ya, sifatnya Allah Rahman Ar-Rahim. Lalu yang kedua yang bisa kita pahami bahwa memang ada pengalaman buruk dari yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ihsan dahulu, yakni terjadi ada indikasi koruptor. Ada rumah sakit ini diindikatorkan para pengurusnya ini melakukan korupsi. Karena kita ketahui bahwa memang rumah sakit ini tadinya adalah milik yayasan yang kemudian dari tahun 2004 ya, tahun 2004 kemudian diambil alih oleh
pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sepanjang tahun 2004 itulah kemudian banyak terjadi indikasi bahwa Rumah Sakit Al Ihsan ini terlibat korupsi yang angkanya sampai 12,8 miliar, ya cukup besar juga. 12,8 miliar itu ya nggak kecil juga gitu. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah pengalaman yang buruk. Lalu yang berikutnya adalah bahwa memang Kang Deddy Mulyadi ingin agar nanti pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Welas Asih ini akan setingkat dengan pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi tenaga medisnya, alat-alatnya itu akan diupayakan bisa sama seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya target beliau itu ya 2 tahun ke depan lah, bahwa rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang memiliki tentu akreditasi A, setingkat Rumah Sakit Hasan Sadikin, setingkat dengan rumah sakit ya kalau di Jakarta mungkin Cipto ya, atau RSPAD, atau mungkin Rumah Sakit Polri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu yang diupayakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, kita dukung terus programnya Kang Deddy Mulyadi. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak mengerti tentang Jawa Barat, apalagi orang-orang yang bukan orang Jawa Barat, yang tidak pernah mau mengenal budaya Jawa Barat. Maka kepada masyarakat warga Jawa Barat, jangan pernah mendengarkan orang yang seperti ini, tapi terus dukung Kang Deddy Mulyadi untuk menciptakan Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan Di sini jelas-jelas teman-teman kita lihat bahwa Alfian Tanjung itu memang berat sekali dan dia sakit hati kepada Kang Deddy. Salah satu dia ini adalah anti daripada semua kebijakan-kebijakan Kang Deddy selama ini. Dia ini sebenarnya salah satu orangnya. Dan banyak orang, dan boleh dikatakan sudah mengerti orang banyak bahwa Alfian Tanjung ini adalah salah satu provokator untuk membenci daripada Kang Deddy. Coba kita dengar daripada statementnya itu, supaya jangan menyetujui, artinya jangan menyetujui daripada kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang ada di Jawa Barat. Jadi ini sudah tanda-tandanya bahwa dia ini adalah sangat-sangat sakit hati, dan dia dibuat alasannya bahwa Kang Deddy ini mengganti nama salah satu rumah sakit umum daerah, kekayaan daripada peradaban suku yang ada di Jawa Barat. Jadi artinya peradaban Sunda. Jadi dari nama tadi itu diganti menjadi sebuah simbol peradaban suku Sunda. Jadi sebenarnya baik sih, bagus. Sama-sama bagus sih. Tak ada misalnya di sini dibuat aja. Kenapa dulu kayak si presiden gubernur daripada Jakarta itu si Anies dulu banyak yang digantinya, jalan-jalan itu diganti banyak itu. Ada kalau nggak salah itu 30 jalan yang diganti itu. Kenapa nggak ada yang demo? Kenapa nggak ada yang menuntut begitu? Banyak yang diganti dia, entah apa-apa suka-suka dia bikin apa itu sudah puluhan tahun itu, sudah bahkan 40 tahun, 50 tahun itu seperti itu nama-nama jalan itu, tapi dirubah dia sekejap. Kenapa nggak ada yang keberatan? Jadi ini sebenarnya bukan masalah penggantian nama ini. Ini masalah sudah memang sakit hati. Dia sudah pembenci, salah satu pembenci daripada Kang Deddy. Dia ini nggak setuju banyak. Di komen-komen pun boleh dikatakan 95% mendukung Kang Deddy, bukannya mendukung dia. Malah dia ini dihujat kalau di komen-komen. Karena masyarakat udah pintar loh, udah tahu mana sekarang yang berpura-pura menjelek-jelekkan orang,
mana sekarang yang benar-benar menjalankan tindakan nyata dan real di masyarakat yang bisa dirasakan masyarakat. Sekarang masyarakat udah paham, udah tahu semua kok. Jadi yang berpura-pura hanya di podium ngomong sana ngomong sini itu pecah belah sana situ, daripada pemerintah dengan masyarakatnya paham semua orang, udah tahu. Jadi yang berpura-pura yang sudah mengatasnamakan artinya masyarakat umum, mengatasnamakan Tuhan, begitu orang paham lah. Jadi ini orangnya ini memang dasar dari dulu pembenci pemerintah. Semua pemerintah dibenci dia nih. Semua pemerintah dibenci dia nih. Dimanapun pemerintahnya pasti dibenci si Tanjung ini lah ya. Jadi orang udah ngerti. Jadi dari komen-komen semua yang ada, 95% itu mendukung Kang Deddy. Lanjutkan Kang Deddy. Itu adalah artinya Kang Deddy buat itu, Kang Deddy kan membuat statement juga pada saat itu. Ini diganti, bukan hanya namanya diganti, dan pelayanannya akan ditingkatkan lebih tinggi daripada pelayanan sebelumnya. Kan itu bagus, bukan cuma hanya nama yang diganti. Jadi artinya nama itu pun mungkin ya peradaban-peradaban yang ada sesuai budaya Sunda itu bagus juga. Emang kenapa pokoknya kalau dibuat seperti itu? Ada keberatan apa? Ada kerugian siapa? Siapa yang dirugikan di sini? Gak ada yang dirugikan di sini. Jadi ini berpura-pura saja dia hanya memojokkan daripada kebijakan Kang Deddy ini. Nyatanya dia ini adalah aslinya salah satu yang sakit hati dalam hal pemerintahan Kang Deddy. Begitu teman-teman.